Baik, kita mulai dulu nggih, Bu nggih. Ibu Umiwati. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Boleh di-share-share nggih, Bu nggih. Boleh di-share-share ke saudara-saudara, ke jamaah yang lain supaya bisa mengikuti ngaji umroh pada malam hari ini. Oke, kita mulai nggih. Izin share screen, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu Wati? Sudah nggih? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Eh, malam hari malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa kembali memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat berupa nikmat sehat, nikmat berupa nikmat sempat sehingga kita dapat melaksanakan salah satu aktivitas kita sebagai seorang muslim yaitu sholat maghrib. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di yaumil akhir kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas tentang niat umroh menggapai ridha Allah di tanah suci. Ya. Jadi sesuatu yang paling kita tekankan, sesuatu yang paling Mbak tolong dimatikan ya. Baik, sesuatu yang kita sesuatu hal yang mana suatu hal tersebut sebentar nih. Kok hilang share screen-nya? Bentar Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon izin ya sebentar ya agak ada kesalahan. Kita share screen lagi. Baik, sudah nampak nih Bapak Ibu ya. Recording in progress. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Niat umroh menggapai ridha Allah di tanah suci. Bang, bisa berdasar alasan kenapa kita harus umroh? Ya, ini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian di TikTok. Kenapa sih kita harus umroh? Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, ini juga berkaitan sekali dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Kenapa sih kita harus umroh? Pertama, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, tahu nggak Nabi itu umroh dulu atau haji? Boleh ditulis kolom komentar ya. Nabi itu umroh dulu atau haji? Ya, kalau kita melihat sejarahnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu umroh dulu baru haji, bukan haji baru umroh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya itu umroh dulu sebanyak 4 kali, kemudian beliau baru haji. Ya, beliau baru haji. Haji beliau laksanakan 1 kali dalam hidupnya. Baik, kita lanjut. Slide selanjutnya, pengertian niat. Ya, dalam konteks bahasa Arab, niat itu berarti an-niyatu hiya al-qasdu. Niat itu menurut bahasa artinya adalah bermaksud, berkeinginan. Sedangkan menurut istilah bermaksud melakukan sesuatu bersamaan dengan awal pekerjaannya. An-niyatu hiya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu menurut bahasa adalah bermaksud melakukan sesuatu bersamaan dengan awal pekerjaan. Misalnya niat wudhu. Niat wudhu, rukun pertamanya adalah membasuh wajah. Maka niatnya itu letaknya ketika pertama kali orang tersebut membasuh wajah.
Begitu pula ketika sholat. Pertama kali gerakan sholat yang kita lakukan adalah takbiratul ihram. Maka niat itu letaknya bersamaan dengan takbiratul ihram, yaitu bersamaan dengan awal pekerjaannya. Begitu pula niat umroh. Ya, nanti kita jelaskan bahwasanya niat umroh itu ketika berada di mikot sudah dalam keadaan ihram. Apa itu niat umroh? Niat umroh adalah tekad dalam hati untuk melaksanakan ibadah umroh yang diawali dengan mengucapkan niat ketika berada di mikot. Niat merupakan syarat sahnya atau rukun ibadah dalam Islam. Tanpa niat, ibadah yang dilakukan tidak akan sah alias batal. Bapak Ibu sekalian, seseorang yang memasuki waktu zuhur, kemudian dia sholat, tapi niatnya sholat asar. Saya niat sholat asar. Walaupun sama-sama 4 rakaat, kira-kira sholatnya batal enggak Bapak Ibu? Waktu zuhur, tapi dia niatnya sholat asar. Kira-kira sholatnya batal enggak? Sholatnya batal tentu ya. Karena beda niat. Niat itu menentukan apakah sesuatu pekerjaan itu disahkan atau dibatalkan. Ya, kalau niatnya sesuai maka sah. Kalau niatnya tidak sesuai maka batal. Maka dia harus mengulangi sholatnya, berniat kembali, niat sholat zuhur. Nah, begitu pula ketika kita melaksanakan umroh. Maka kita harus benar-benar niat umroh. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kita niat memang di dalam suatu ibadah itu, ikhlas itu bukan termasuk rukun daripada pekerjaan. Orang ketika sholat duhur, yang penting sholat duhur, ya niatnya sholat duhur, bukan sholat yang lainnya. Kemudian dia sholat, dia sah, walaupun tidak ikhlas. Ya. Maka dalam hal ini, ketika seseorang sholat duhur, tetapi tidak ikhlas, dia tetap sah sholatnya. Ya, tetapi dia tidak mendapatkan pahala daripada sholat duhur. Maka niat itu sangat berpengaruh Bapak Ibu sekalian. Terutama umroh. Ketika seseorang umroh, tapi gak ikhlas. Tapi dia sudah melaksanakan syarat rukun, wajib, semuanya sudah dia lakukan. Sah, umrohnya tetap sah. Tapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, umroh tersebut tidak dianggap sebagai umroh yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ikhlas. Ya, mungkin umroh karena ingin dipandang sebagai orang yang sudah umroh, sudah haji, niat haji bukan karena niat lillahi ta'ala, karena pengen dipanggil Pak Haji atau pengen dipanggil Bu Haja. Nah, maka ini perlu kita perbaiki niatnya. Kemudian apa sih dalil daripada disyariatkannya niat? Di dalam hadis. Mohon izin Bapak Ibu, mohon dimatikan mikrofonnya gitu. Baik, kita lanjutkan. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami mohon maaf ya. Biasanya ngaji umrohnya Jumat malam Sabtu, ya. Tetapi berhubung karena Jumat malam Sabtunya kami ada agenda lain, maka kami ajukan. Karena kalau diundur nggak bisa juga karena malam Ahadnya juga kita ada agenda, maka kita majukan di malam Jumatnya. Ya. Semoga walaupun beda waktu, semoga tidak mengurangi semangat kita di dalam menuntut ilmu, terutama calon jamaah umroh, terutama calon tamu-tamu Allah yang mulia. Nah, itu semoga tidak mengurangi rasa hormat, semoga tidak mengurangi niat kita untuk melaksanakan ibadah umroh. Bapak Ibu sekalian, insya Allah manasiknya akan dilaksanakan pada tanggal 3 Januari dan kajian online ini untuk memperkuat kita ya, supaya tekad kita semakin kuat untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, bisa nggak kita melaksanakan ibadah umroh ikhlas lillahi ta'ala, tidak lain dan tidak bukan yang membawa kita ke Masjidil Haram, yang membawa kita ke Masjid Nabawi, itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata
usaha yang kita dapatkan, uang yang kita dapatkan, bukan semata-mata usaha yang kita dapatkan, tetapi itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita menuju masjidnya, menuju rumahnya yang mulia. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka penjelasan hadis tersebut adalah hadis ini menunjukkan pentingnya niat dalam setiap amal ibadah. Niat menentukan apakah amal tersebut sah atau tidak, dan seseorang mendapatkan pahala sesuai niatnya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita lanjutkan hadis ini, maka dapat kita simpulkan ketika seseorang berniat hijrah bersama Rasulullah, tapi niatnya bukan hijrah, niatnya untuk menikahi wanita yang hijrah bersama Rasulullah, maka ia sesuai dengan niatnya, ia mendapatkan apa yang ia niatkan, ia mendapatkan wanita tersebut, ya. Maka sebaliknya ketika seseorang berniat hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia, tetapi dia benar-benar ikhlas lillah taala, mengikuti aturan Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala di sisinya. Kemudian bagaimana cara mengucapkan niat umroh? Ya, pertama mengucapkan niat umroh itu berada di miqat, Bapak Ibu sekalian. Dan itu termasuk wajibnya umroh. Nanti kita bahas di manasik, ada rukun, ada syarat, ada rukun, ada wajib. Syarat itu sesuatu yang bukan bagian daripada pekerjaan umroh, bukan bagian daripada amalan umroh, tetapi dia wajib dilakukan. Bagaimana kalau nggak dilakukan? Maka umrohnya tidak sah. Contohnya, syarat umroh adalah beragama Islam. Maka orang yang tidak beragama Islam tidak sah umrohnya kalau dia umroh. Yang kedua ada rukun. Rukun itu sesuatu pekerjaan dan dia bagian daripada umroh. Dia termasuk bagian daripada umroh. Contohnya tawaf. Seseorang ketika umroh tapi tidak tawaf, maka tidak sah umrohnya. Akibatnya ketika seseorang meninggalkan rukun, maka tidak sah rukunnya, tidak sah umrohnya. Yang ketiga adalah ada wajibnya umroh. Seseorang ketika melanggar wajibnya umroh, dia tetap sah umrohnya, tapi dia diwajibkan membayar dam, diwajibkan membayar denda sesuai dengan pelanggarannya. Maka termasuk ketika seseorang tidak niat di mikot, artinya setelah perjalanan menuju Masjidil Haram baru niat, maka dia kena dam, denda. Makanya nanti dituntun oleh mutawif kita, ya. Di sana ada yang menuntun niat umrohnya berada di mikot, ya. Kalau dari Madinah berarti mikotnya di Dzul Hulaifah, seperti itu. Kemudian ada dua versi bacaan niat umroh. Yang pertama adalah labbaik Allahumma umratan, ya. Yang kedua adalah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya. Boleh memilih salah satu dari versi dua, salah satu dari versi niat umroh tersebut, Bapak Ibu. Ya, mohon dimut nggih Bapak Ibu nggih. Baik, terima kasih. Kemudian pendapat ulama terkait melafadzkan niat. Nah, ini mungkin terjadi polemik di masyarakat kita. Boleh nggak sih melafadzkan niat? Nah, maka kita harus adil dalam menyikapi perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka Syekh Wahbah Az-Zuhaili, salah seorang ulama asal Suriah, beliau pakar fikih dan juga usul fikih dan juga pakar tafsir Al-Quran. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Fiqhul Al-Islami wa Adillatuhu. Beliau mengatakan mahallu ta'yini wal qalbu bil ittifaq. Wa yandubu 'indal jumhuri ghairil malikiyati at-talaffudhu bin niyati. Wa qala al-malikiyatu yajuzu at-talaffudhu bin niyati. Wal aula tarkuhu fi salatin aw ghairiha. Yang artinya adalah tempatnya niat adalah hati menurut kesepakatan ulama. Nah, jadi beliau menjelaskan bahwasanya
sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, mau yang madhab Hanafinya, mau yang madhab Malikinya, mau yang madhab Syafi'inya, mau yang madhab Hambalinya, semua sepakat ulama tentang letaknya niat itu di dalam hati. Sedangkan melafatkannya dengan lisan adalah mandub, dianjurkan menurut mayoritas ulama selain madhab Maliki. Berarti melafatkan niat menurut madhab Hanafi, menurut madhab Syafi'i, menurut madhab Hambaliyah, itu disunnahkan. Ya, bahkan disunnahkan melafatkan niat. Fungsinya apa? Supaya menghindari seseorang dari keraguan-keraguan. Tetapi madhab Maliki beda pandangan. Ya, madhab Maliki tidak dianjurkan melafatkan niat. Cukup niat di dalam hati. Maka madhab Maliki juga mendetailkan hal ini. Tetap boleh melafatkan niat. Tetapi meninggalkannya lebih utama, kata madhab Maliki. Baik di dalam sholat maupun selain sholat. Ya, selain sholat itu termasuk wudhu, termasuk puasa, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian, nggih. Jadi mau jenengan melafatkan niat umroh, monggo. Mau jenengan cukup di dalam hati juga monggo. Yang penting niat Bapak Ibu, nggih. Yang penting niat, jangan sampai nggak niat ya. Masa jauh-jauh ke Mekah, jauh-jauh ke tanah suci untuk melaksanakan umroh, sudah bayar, ya, sudah meluangkan waktu, sudah tenaga kita sudah dihabiskan untuk menuju ke tanah suci, masa kita hanya sekedar tidak niat menjadikan umroh kita tidak sah, ya, jangan sampai. Maka nanti dibimbing sama Ustadz Wahyu. Ustadz Wahyu akan membimbing gimana cara niatnya, kita akan melafatkan niat bareng-bareng di sana, ya, supaya menghindari lupa niat itu Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian kapan mengucapkan niat? Mengucapkan niat itu ketika berada di mikot. Maka niat umrah itu sangat dianjurkan untuk diucapkan ketika jamaah berada di mikot. Ya, bukan dianjurkan lagi ya, diharuskan ya. Yaitu batas-batas geografis yang telah ditentukan bagi jamaah umrah. Itu namanya mikot. Nah, mikot itu ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot makani itu tempat, artinya tempat tertentu. Sementara mikot zamani adalah waktu tertentu untuk melakukan ihram. Detailnya kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama mikot makani, ya. Mikot makani adalah tempat atau lokasi tertentu yang harus dilewati oleh jamaah haji atau umroh sebelum memasuki Mekah. Di tempat ini mereka harus mengenakan pakaian ihram dan berniat untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Nah, jadi untuk laki-laki pakaian ihramnya adalah dua kain yang tidak berjahit. Kain yang menutupi atas dan kain yang menutupi bagian bawah. Kain yang menutupi atas namanya rida. Kain yang menutupi bagian bawah namanya izar. Adapun perempuan pakaiannya bebas, yang penting menutupi aurat. Ya, yang penting menutupi aurat. Kemudian mikot zamani itu waktu tertentu di mana jamaah haji atau umroh dapat memulai niat dan ihram mereka. Untuk haji, mikot zamani adalah bulan-bulan tertentu dalam kalender Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang sudah ditentukan, ya. Mulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah dan diakhiri di bulan Dzulhijjah. Itu kalau haji Bapak Ibu sekalian. Sedangkan umroh bagaimana mikot zamaninya? Umroh itu berlaku sepanjang tahun, ya. Tidak ada waktu-waktu tertentu sebagaimana haji. Misalnya orang melakukan ibadah haji di bulan Muharram, ya nggak sah hajinya, karena haji sudah ditentukan waktunya. Berbeda dengan umroh, jangan mau umroh di bulan Ramadan, di bulan Syawal bebas ya. Bahkan di bulan haji pun jangan umroh juga tetap sah umrohnya. Ya. Kemudian hikmah dan manfaat niat umroh. Apa sih hikmahnya dan manfaat daripada niat umroh? Ya, yang pertama adalah tentu kita akan mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang yang mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu harus disertai dengan niat yang ikhlas yang akan mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ikhlas maka nggak akan mendapatkan keberkahan dari Allah, ya.
apalagi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, di sana nanti harus kita mengontrol emosi kita, harus kita saling toleransi satu dengan yang lainnya, harus saling tolong menolong. Ada yang sakit kita kita kasih obat, ada yang membutuhkan kita bantu semampu kita. Ya. Maka kita saling bantu, tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian kemudian yang kedua, hikmah dan manfaat niat umrah adalah menguatkan kesungguhan hati dalam ibadah. Semakin kita niatnya kuat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menancapkan kekuatan dalam jiwa kita, ya. Mungkin kita setiap sehari-hari kita sholat jamaah dekat masjidnya, ya. Masjidnya tinggal beberapa langkah. Ya, nanti di sana mungkin kita akan berdesek-desekan dengan sahabat kita di berbagai penjuru dunia. Maka kita harus sabar, ya. Kita harus sabar. Kita harus tata niat kita yang benar, ya, akan membantu jamaah untuk melaksanakan ibadah umroh dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Misalkan ada saudara kita yang mau lewat, kita persilahkan, ya. Jangan sampai kita mendorong mereka apalagi menabraknya, ya. Ada saudara kita yang kesusahan, kita bantu. Kemudian disunahkan juga Bapak Ibu sekalian, ya, membaca talbiyah di sepanjang menuju Masjidil Haram, dari mulai mikot Makaniyah, mulai dari Masjidil Hulaifah sampai Masjidil Haram, disunahkan membaca talbiyah. Bacaan talbiyah sebagaimana yang sudah kita hafal, labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, bacaan talbiyah ini terus dibaca. Untuk laki-laki disunahkan mengeraskan suara. Untuk perempuan disunahkan mengecilkan suara, ya. Sampai kapan? Sampai memasuki Masjidil Haram dan melihat Ka'bah. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih keutamaan daripada membaca talbiyah ini? Maka ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ma'ahalla muhillun qattu wala kabbara mukabbirun qattu illa busyra bil jannati. Artinya adalah tidak ada seorang pun yang mengucapkan tahlil la ilaha illallah dan tidak ada seorang pun yang mengucapkan takbir Allahu akbar kecuali dia akan diberi kabar gembira berupa surga. Hadis riwayat Tabrani. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini sangat luar biasa keutamaan daripada membaca talbiyah, ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam As-San'ani menjelaskan hadis ini. Ma'ahalla muhillun qattu wala kabbaru mukabbirun qattu, ya. Maksudnya apa? Bisa jadi yang dimaksudkan adalah ketika dalam kondisi haji, mohon maaf jika ada suara-suara dari saya, soalnya kalau saya matikan speakernya tidak terdengar apa-apa dari kajian Ustadz Han. Atau barangkali dibantu off-kan dari admin agar suaranya dari saya tidak bocor. Ini saya sudah bersembunyi karena 4 kali terakhir ikut ngaji umroh begini terus. Oh baik Mbak Om, baik, siap-siap Mbak Om. Gimana? Oh ya, bisa di-update nanti Mbak Om, ya. Ini sudah nggak ada suara-suara lagi Mbak Om. Nah, bisa nanti jenengan hapus, kemudian jenengan download lagi, insya Allah. Semoga bisa kembali seperti semula. Baik, Oh, kita nggih, lanjutkan. siap, siap. Nggih. Nggih, siap. Siap-siap Umi Buati. Nggih. Oke, kita lanjutkan, Bu, nggih. Nggih, siap. Illa busyara bil jannati. Maka sebelumnya kita pembahasan tentang tahlil dan takbir, nggih, keutamaannya. Maka selain bacaan talbiyah, kita juga disunahkan membaca zikir-zikir la ilaha illallah Allahu akbar. Maka ketika kita memperbanyak tahlil, ketika kita memperbanyak takbir, maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah langsung berupa surga. Ya, di sini, ya, tahlil maupun takbir ini tidak terikat waktu Bapak Ibu, ya. Mau dalam keadaan umroh, mau dalam keadaan haji, bahkan mau dalam keadaan
Di luar umroh maupun haji pun juga disunahkan baca tahlil dan takbir. Kemudian illa busyra bil jannah, kecuali akan diberi kabar gembira berupa surga. Kata Imam As-Sun'ani, maksudnya adalah para malaikat akan memberikan kabar gembira untuknya pada hari kiamat, bahwa dia akan mendapatkan surga dengan sebab ucapan tahlil dan takbirnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira kepada orang tersebut dengan menyebutkan janji dalam hadis ini. Jadi tidaklah orang yang demikian keadaannya kecuali dia mendapatkan kabar gembira berupa janji tersebut. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, keutamaan daripada tahlil dan takbir, Allah akan menghadiahkan di hari kiamat hambanya yang sering membaca tahlil dan takbir berupa surga. Maka ada hadis lain yang memperkuat, ya, orang yang akhir perkataannya la ilaha illallah sebelum ia wafat, maka ia masuk surga. Dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini masih ada sekitar 6 menit sampai 10 menit. Ya, kita buka sesi tanya jawab atau barangkali ada tambahan dari Bu dari Kak Ajun, dari Pak Nur Khalid, atau barangkali ada tambahan juga dari Bu Wati, Pak Zain. Monggo kita persilahkan. Monggo Bu Wati, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan, silahkan. Atau barangkali ada pertanyaan dari teman-teman yang di TikTok, silahkan ditulis di kolom komentar. Saya bicara tidak terdengar, nggih Ustadz Han, ya Allah. Nggih Bu nggak kedengaran niki. Coba saya bantu. Speakernya jenengan belum dinyalakan, Bu. Barangkali dinyalakan dulu. Mau ke kamar. Iya deh. Halo, Oh, Nggih, sudah terdengar, Bu. Sudah halo. terdengar. Nggih. Tapi ketika ini di sini tampilannya ini Ustadz, apa speakernya off. Nah, kalau speakernya off itu tidak terdengar. Oh, malah kebalikannya gitu ya, Bu ya. Eh, Nah, ini udah nggak terdengar lagi, Bu. Tadi sempat terdengar, sekarang sudah tidak terdengar. iya, ora terdengar. Tapi terdengar ya. Nggih. Monggo Bu Kartini, barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo kita sharing-sharing. Sehat nggih, Bu nggih? Sehat. Alhamdulillah sehat. Monggo Bu Wati, barangkali kalau mau ada yang mau ditanyakan boleh dinyalakan dulu speakernya Bu Kartini atau Bu Umiwati, barangkali ada yang mau disampaikan atau pertanyaan. Ya, lagi teko. Ya monggo Bu Kartini, barangkali ada yang mau disampaikan, monggo. Betul nak ya, sering apa doa-doa, sering ngapalaken. Nggih, mboten napa-napa, Bu. Nanti dibimbing. Insya Allah nanti tanggal 3 Januari nanti kita sama-sama belajar di kantor PT Hana Mitra Wisata, nggih. Nanti nanti dipandu kita semuanya nanti belajar bareng-bareng. Kemudian jenengan jenengan mboten ngapalkan juga mboten napa-napa, Bu. Nanti ada yang mandu. Nah, eh, nanti kita tunjukkan videonya ketika nanti di sana Bapak Ibu nanti ada yang mandu misalkan
membaca bacaan masuk Masjidil Haram ya. Allahumma antas salam. Mutawifnya membaca seperti itu nanti jamaahnya mengikuti Bapak Ibu nggih. Mboten bukan ini. Jadi mboten usah khawatir mboten hafal bacaan umrohnya Nggih, karena kerumian sakniki pun kesupen meleh. Oh, tahun 2017 mriko. Masya Allah nggih berkah-berkah. Mboten napa-napa Bu, nanti Pun dibimbing sumpah malih di Main di sana. pergi, Bang. Oh, niki sing kedua kalinya nggih. Nggih. Masya Allah. Kalau mau liburan. Nanti ada yang bimbing Bu. Ya. Nanti ketika manasik kita bareng-bareng belajar bagaimana doa ketika tawaf, ketika masuk Masjidil Haram, ketika sa'i, ketika tahalul, niku dan enten doa-doanya. Tetapi misalkan jenengan mboten hafal, mboten apa-apa, doa apapun itu mboten apa-apa, Bung. Aku tak Doa pengen tuku. apapun itu enggak ada masalah karena dalam umrah itu tidak ada doa yang wajib. Nggih. Tidak ada doa yang wajib, semuanya itu sunnah, Bung. Jenengan mboten hafal, mboten apa-apa. Misalkan soalnya nanti di sana di ketika jagung manis ya. sesi apa namanya ibadah umroh nanti sama mutawif kita di sana. Nanti dibimbing di sana dengan mboten hafal tinggal mengikuti apa yang disampaikan mutawif. Ngoten nggih? Jadi mboten usah khawatir, mboten usah pikir teman-teman kok mungkin mboten hafal doa mboten napa-napa nggih. Jenengan santai mawon. Nanti enten buku panduane. Enten buku panduan doa umroh nggih. Seperti itu. Iki kula nggih ngapalne doa sing buku kang riyen niku. Masya Allah, nggih. Nek dihafalkan lebih baik, Bu, nggih. Nek dihafalkan lebih baik. Ya, soalnya doa-doa itu yang pripun, Bu? Kesupen mawon mboten apal-apal nih. Nggih, mboten napa-napa nggih. Sekedhik mawon. Nggih. Mboten napa-napa, dicicil mawon, Bu, nggih. Kan niku kan banyak doanya nggih. Nah, jenengan pilih salah satu mawon, misalkan doa ketika putaran pertama niku kan doanya panjang, jenengan pilih yang pendek-pendek mawon. Ngoten nggih. Dihafalkan semuanya mboten cukup waktunya, Bu, nggih. Ngoten soalnya di sana nanti dibimbing bacaan-bacaannya, kita tinggal mengikuti saja nggih. Ngoten nggih, Bu. Nggih, matur nuwun. Sami-sami sehat sedanten nggih, Bu Kartini nggih. Nggih, sampun ngatur mawon. Nggih, matur suwun banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi kebalikan. Ngapunten Pak Ustadz nggih, kula Bu. Nggih. Mboten napa-napa, Bu. Sampun nggih, mboten enten pertanyaan malih? Mboten. Oke, siap. Oke, alhamdulillah sudah kita laksanakan kajian pada malam hari ini. Matur suwun sangat Bu Kartini, Bu Umiwati, Bu Pak Nur Khalid, Kak Ajun, dan jamaah lainnya yang mengikuti via Zoom maupun via TikTok. Mohon maaf, ini tadi sedikit ada error, jadi belum bisa live YouTube. Insya Allah sudah kita rekam. Nanti kita akan upload di channel YouTube Hanatur dan kita akan share. Insya Allah kita akan share linknya di grup Umroh Januari. Seperti itu. Baik, sebelum kita tutup, kita baca doa bersama supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sehingga bisa melaksanakan ibadah umroh di dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال. Ya Allah, rezekikan kepada kami berziarah ke tempatmu yang mulia, ke masjidmu yang mulia,
wa rasulikal mukarram, dan rizkikan kepada kami berziarah ke Rasulmu yang mulia, ke masjidnya yang mulia. Fi hadzal 'am, di tahun ini ya Allah, di sebaik-baik keadaan di setiap tahunnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Amin. ajma'in. Walhamdulillahi Amin. rabbil alamin. Kurang lebihnya Amin. mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dilanjutkan Bapak Ibu kegiatannya. Izin keluar, Bi.